Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas retorika. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kategori pidato. Pada subbab kali ini menjelaskan dalam kategori pidato menguraikan tentang bagaimana proses persiapannya. Lalu persiapannya di sini berupa pemilihan topik, penentuan tujuan yang jelas, dan pengembangan pokok bahasan. Untuk itu, ada atau tidaknya persiapan tersebut, di sini sudah ada 4 pidato yang sudah dikelompokkan dalam kategori pidato. Yang pertama, pidato spontan atau impromptu. Pidato spontan merupakan pidato yang secara tiba-tiba, tanpa adanya persiapan dan tidak menggunakan naskah sedikit pun. Lalu pidato spontan disampaikan ketika pada acara yang tidak resmi, seperti halnya acara kekeluargaan atau acara pesta. Pidato spontan memiliki keunggulan dan kelemahannya juga bagi setiap individu. Keunggulan dari pidato spontan yang pertama, mampu mengutarakan kejujuran terhadap di dalam diri pembicara yang sesungguhnya, karena pembicara tersebut tidak memikirkan pandangan ketika apa yang ia sampaikan nanti. Lalu yang kedua, ada gagasan atau pandangan hadir secara spontan. Yang ketiga, memungkinkan pembicara tersebut mengembangkan pikirannya. Adapun kelemahan dari pidato spontan yang pertama, mengakibatkan berupa kesimpulan yang secara mentahan karena dasar pengetahuan pembicara tersebut tidak lengkap. Lalu yang kedua, mengakibatkan penyampaian pembicara tersebut mengalami tersendat-sendat dan tidak lancar. Yang ketiga, gagasan atau pandangan penyampaian tersebut tidak secara sistematis dan membingungkan bagi khalayak. Lalu yang keempat, kurangnya penyampaian mengakibatkan pembicara tersebut mengalami gugup atau demam panggung ketika pada saat ia berpidato. Yang kedua, ada pidato dengan naskah atau manuskrip. Dalam pidato di sini, seorang orator harus membacakan pidatonya itu berdasarkan teks atau naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Pidato dengan naskah disampaikan ketika pada acara yang penting. Pada umumnya, pidato ini digunakan oleh para pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh nasional. Lalu pidato dengan naskah memiliki keunggulan dan kelemahannya juga. Keunggulan dari pidato dengan naskah yang pertama, penetapan pilihan kata sebelumnya bisa menentukan pesan-pesan secara tepat sasaran. Yang kedua, menguasai topik pembicaraan. Yang ketiga, kekeliruan dan kesalahan dapat dihindari oleh seorang pidato tersebut. Lalu yang keempat, penggandaan materi pidato bisa dilakukan. Lalu kelemahan dari pidato dengan naskah di sini yang pertama, kurangnya interaksi antara komunikator dan komunikan tidak secara akrab. Karena antara komunikator dan komunikan di sini tidak secara bertatap muka langsung. Lalu yang kedua, umpan balik pendengar tidak bisa mengubah, memperpendek atau memperpanjang materi pesan tersebut. Lalu yang ketiga, pembuatan pidato dengan naskah di sini memiliki waktu yang cukup sangat lama. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.